Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang cukup banyak di request sama beberapa dari kalian. Dan nggak lain nggak bukan, buat meme koinnya ini sendiri adalah PP ya teman-teman. Yang mana kalau kita cek sebenarnya PP ini masih termasuk ke salah satu dari top 3 ya. Untuk meme coin yang dari segi token mindshare-nya itu masih tertinggi teman-teman. Ini kalian bisa lihat nomor satunya masih Dogecoin, nomor duanya Shiba Inu, dan yang nomor tiganya ini masih PP ya teman-teman untuk, ranking dari segi token mindshare ya buat meme coin. Dan tentu ini adalah salah satu aspek juga yang cukup penting nih untuk diperhatikan ketika, quote and quote teman-teman mau ngelihat meme coin tertentu ya. Karena kan kita tahu ya meme coin itu basically adalah suatu token yang mana secara utilitasnya hampir nggak ada teman-teman, atau bahkan memang nggak ada sama sekali. Jadi tentu, bagaimana, social score-nya ini akan sangat penting buat meme coin ini, yang mana menunjukkan seberapa relevan sih meme coin tersebut, apakah masih dilirik oleh para pelaku pasar atau orang-orang di internet dan lain-lain ya, teman-teman. Makanya data ini menjadi cukup penting dan relevan untuk, melihat nih meme coin yang hendak dianalisa, kira-kira sih seperti itu. Dan di sini juga kita bakalan coba bahas beberapa hal seputar PP ini. So, sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya keseluruhan isi video ini sama sekali nggak ada maksud untuk mengajak siapapun menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, oke, langsung aja di sini per video ini saya record ya. Ini tepatnya di tanggal 29 Juni 2026. So basically ini kita udah mau ganti bulan ya ke bulan Juli, teman-teman. Ini udah di penghujung bulan Juni sekaligus di akhir kuartal 2 juga ya, mendekati akhir kuartal 2. Dan per saat ini PP ada di peringkat ke-53 dari segi kapitalisasi pasarnya. Ini kalian bisa lihat di bagian sebelah sini, teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk market cap-nya PP ini sangat disayangkan ya. Ini turun menjadi sekitar 971 jutaan US dollar, teman-teman, yang mana secara price action juga dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan ya sekitar 1,7%. Dan untuk harganya di sebelah sini ya, ini kalian bisa lihat harga per tokennya PP per saat ini ya di sebelah sini, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat ke chart-nya di bagian sini. Nah, ini adalah chart dari meme coin PP ya, yang mana basically ya mungkin ini saya nggak usah gambar apa-apa lagi pun teman-teman udah tahu ini basically adalah downtrend dari segi tren jangka panjangnya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini basically adalah downtrend, dan kalau kita perhatikan yang cukup disayangkan adalah PP ini baru aja breakdown area support di sebelah sini, dan per saat ini area support tersebut udah berubah ya atau bertransformasi menjadi supply area nih. Saya udah ganti penandanya di sebelah sini. Nah, karena udah ganti jadi supply area, ya kita bisa lihat ya, setelah memang area tersebut ditembus, ya kita belum dapetin retesting juga ke area tersebut, dan di sini sebenarnya sempat rebound ya sekalian kalau kalian lihat ya. Ini sempat rebound ke atas and then somehow ya cuman rebound tipis aja and then ya lanjut mengalami yang namanya penurunan gitu ya. Which means memang sudah resmi di breakout, dan kita bisa mengantisipasi ya, ada beberapa skenario realistis yang mungkin bisa terjadi sama PP ini. So, pertama kita bakal bahas skenario bearish-nya, which means kalau kita lihat skenario bearish dari PP ini adalah skenario yang punya probabilitas cukup tinggi buat terjadi, atau probabilitas yang kemungkinan bakal dominan cukup terjadi lah ya, atau cukup dominan terjadi lebih tepatnya. Yang mana alasannya tentu secara tren juga mendukung teman-teman untuk skenario bearish-nya terjadi. Ditambah secara volume nih kalau kita lihat di bawah ini terus declining teman-teman ke bawah, terus terus turun ya. Kita belum lihat ada volume spike yang tinggi juga. Stokastik RSI juga merosot ke area sekitar oversold teman-teman, dan ditambah sepertinya juga so far ya untuk crypto market belum ada narasi yang cukup positif teman-teman, yang ada malah quote and quote ya ketegangan atau tensi geopolitik makin tinggi, makin tegang lagi teman-teman, dan tentu itu bukan hal yang positif buat crypto market karena meningkatkan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian gitu ya, dan ketidakpastian adalah musuh dari risk on asset teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan di sini untuk PP kita bisa kira-kira teman-teman bahwasannya kalau skenario bearish terjadi, dia mungkin bisa terjadi 2 hal ya, which means pertama mungkin aja dia retesting and then baru turun ke bawah. Nih, seperti ini teman-teman. Jadi dia coba menguji dulu area resistance yang di atasnya karena so far kita belum lihat nih ada retesting kembali, atau bisa aja juga dia langsung merosot ke bawah ya, which means dia langsung turun ke bawah atau langsung koreksi. Dan kemana area koreksinya kalau dari POV saya pribadi, yang mana tentu belum tentu bener ya, bisa aja salah kok teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat dari segi, area support selanjutnya ini ada di sebelah sini nih, kalau kalian lihat kan ini sentuhannya juga cukup banyak ya di area ini teman-teman. Dan kalau kalian lihat juga di pojok kanan nih, range-nya itu dekat dengan area psikologisnya juga. Nih harusnya kalian bisa lihat lah ya, area psikologisnya itu di berapa, dan udah banyak sentuhannya juga yang kalian lihat tadi. Dan di sini ada chance buat PP ini bisa aja mengunjungi atau coba hit ya ke area resistance, atau sorry area support ya lebih tepatnya, yang di bawah sini teman-teman. Kira-kira seperti itu buat skenario bearish-nya. Tapi ya kita bisa melihatnya dari 2 hal ya, either itu mungkin dia, langsung drop ke bawah atau langsung turun, atau mungkin aja kayak yang tadi di awal saya jelasin juga,
which means ya dia coba testing dulu ke resistance-nya baru mengalami, koreksi ke bawah, teman-teman. Kira-kira sih seperti itu ya. Dan gimana sih ciri-cirinya ketika, dia hit resistance dan dia drop ke bawah lagi, ya kita tinggal lihat nih rejection-nya kayak apa gitu, teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, mungkin, kita bakal cari contoh ya mungkin ya, teman-teman. Apakah, kita bisa lihat nih, ada contohnya atau tidak ya? Nih, pokoknya ya mungkin ya, kita bisa asumsikan mungkin kira-kira seperti ini, yang mana dia naik tapi penurunannya tuh lebih signifikan ya, teman-teman. Yang mana ya mungkin nanti dia naiknya kalau di sebelah sini kalian bisa lihat naiknya pelan-pelan, teman-teman ya. Jadi dia naiknya pelan-pelan atau naiknya sifatnya tuh korektif, teman-teman. Ya pelan-pelan lah ya bahasa bayinya, tapi turunnya tuh nanti lumayan kenceng gitu ya. Nih kayak di sini nih ya, ini kan pelan-pelan, teman-teman. Nah, tapi turun ini agak lumayan lebih kenceng ya, lebih impulsif lah. Jadi itu ciri khas atau quote and quote ya, indikasi bahwasannya, tekanan jualnya itu masih lebih besar daripada tekanan belinya dan bisa menyebabkan ya let's say jadinya dia cuma retesting aja dan selanjutnya itu dia terkena yang namanya rejection dan turun lagi ke bawah menuju ke area supportnya. Kira-kira sih seperti itu ya, yang mana itu berkali-kali terjadi nih kalau kalian lihat juga di sebelah sini ya, sebenarnya kan ini turunnya impulsif, ini naiknya korektif teman-teman, yang mana turunnya kenceng nih kayak pakai lift, naiknya pakai tangga teman-teman, pelan-pelan turunnya kenceng lagi. Nah itu ciri khas aset atau ciri khas price action ya, yang mana bakalan, quote and quote ya, kecenderungannya bakal koreksi lagi ke level harga yang lebih rendah, kira-kira seperti itu. Karena tekanan jualnya tuh masih lebih tinggi daripada tekanan belinya ya. Dan di sini, kalau kita bahas skenario bullish-nya apakah mungkin? Mungkin aja, nggak ada yang mustahil, teman-teman. Dan kalau ngomongin skenario bullish kita harus, tahu dulu bahwasannya memang secara skenario atau probabilitasnya itu lebih rendah daripada skenario bearish-nya. Tadi saya udah jelasin alasannya, teman-teman. Tapi bukan berarti nggak mungkin sama sekali, yang mana skenario bearish atau sorry, skenario bullish ini bakalan bisa terjadi kalau buat PP ini berhasil breakout dari resistance yang lagi di sebelah sini. Meskipun saya tahu agak sulit, tapi ya mau nggak mau kalau misalnya skenario bullish yang mau terjadi dia harus breakout dari resistance-nya. Dia take over lagi area di sebelah sini jadi area support dan menguat lagi ke atas ya. Dia harus berhasil break dari ya local top-nya nih. Yang mana kalau kita lihat kan di sebelah sini ya, ini ada local high-nya di sebelah sini ya, teman-teman. Nih kan dia sempat drop and then dia retestingnya ke area sebelah sini, teman-teman. Dia harus berhasil breakout dari area sebelah sini nih, dari local high-nya atau local top-nya dan ya kalau hal ini bisa terjadi ya mungkin aja dia bakal melanjutkan, penguatannya lagi gitu ya ke level harga yang lebih tinggi, kira-kira sih seperti itu. Tapi ya selama kita mungkin bisa lihat ya, let's say nih dia, untuk testing atau bahkan untuk breakout dari resistance di sebelah sini aja nggak bisa, ya boro-boro ya mau skenario bullish-nya terjadi. Yang ada, ya mungkin kalau misalnya dia retesting pun, ya bisa aja dia drop lagi ke bawah atau mungkin dia bisa aja langsung koreksi ke bawah. Yang mana per hari ini juga kita bisa lihat ya, ini sebenarnya sih sebelum-sebelumnya udah sempat ada candle hijau, tapi ya sekarang berjejer 3 candle merah lagi, which means tekanan jual masih cukup kuat. Jadi ya so far memang harus jujur ya teman-teman, bahwasannya secara skenario bearish itu punya probabilitas yang lebih besar untuk terjadi dibandingkan skenario bullish-nya. Setidaknya untuk outlook dari saya per saat ini, teman-teman. Yang mana tentu bisa aja salah ya. Mungkin kalau kalian punya pendapat boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan di sini juga kalau kita cek, nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk data dari CoinGlass dalam 24 jam terakhir ada sekitar 585-an ribu US dollar yang terliquidasi di PP ini by derivatif datanya. Dan kita bisa lihat dengan cukup jelas ya, bahwasannya untuk long position ini lebih banyak terliquidasinya sekitar 422 ribuan US dollar, teman-teman, untuk angka likuidasinya. Dan ya kita bisa tahu ya long position pastinya menerima dampak yang cukup signifikan karena kan ya harganya lagi turun, otomatis orang-orang yang mengambil posisi long ada potensi yang lebih besar buat terkena likuidasi, sementara yang, shorting juga ada nih yang terkena likuidasi, teman-teman, sekitar 162-an ribu US dollar. Dan fun fact kalau kita coba lihat juga di sebelah sini ya, nih kita pindah ke sebelah sini, kita bisa lihat actually dalam beberapa waktu terakhir nih, teman-teman, nih di sebelah sini kalian bisa lihat ya, itu PP kebanyakan yang short loh, teman-teman, yang mana 55% ya, sekitaran 55% lebih dikit, ini para pelaku pasar lagi melakukan yang namanya shorting position terhadap PP ya, which means bias market atau bias dari para pelaku pasar lagi cukup bearish nih untuk PP. Dan yang long tuh cuman sekitar 44,97%-an, teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, ini bedanya cukup jauh, teman-teman, yang mana ya kalau kita lihat berarti, orang-orang secara biasnya nih melihat bahwasannya PP ada potensi ya untuk mengalami penurunan lebih lanjut karena kan, banyak atau lebih banyak yang membuka, posisi short, teman-teman, kira-kira sih seperti itu. Dan di sini juga kalau kita cek by analytic,
PP ini juga jadi salah satu meme coin yang sangat disayangkan returnnya cukup buruk ya di 2026 ini. Karena ya di Q1 dia minus sekitar 15,6% dan di Q2 ini meskipun di bulan April sempat positif 14%, tapi ya kita bisa lihat di bulan Mei dan Juninya minusnya cukup jauh ya. Yang mana di bulan Mei udah minus 11% dan ternyata di bulan Juni ini tambah minus lagi di minus sekitar 31,2%. Dan alhasil kita bisa lihat returnnya di kuartal 2 itu turun jadi minus 30,8% ya. Jadi negatif teman-teman returnnya gitu ya. So ya mungkin buat temen-temen nih yang holder PP boleh komen di kolom komentar di bawah ya, gimana potensinya untuk PP ini menurut kalian dan apa kabar portofolio kalian nih untuk holder PP. Teman-teman feel free buat yang berkenan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada pertanyaan atau ada masukan atau mungkin mau request analisa koin, feel free tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa mampir juga atau jangan lupa juga kunjungi berbagai sosial media saya. Di sebelah sini ada Instagram, ada TikTok juga, jangan lupa mampir teman-teman, jangan lupa di-follow ya. Dan di setiap akun sosial media saya itu ada Linktree di bio-nya, teman-teman kalian bisa kunjungin aja. Dan dari Linktree tersebut nih ya, yang di sebelah sini, nanti kalian bakal dibawa ke halaman seperti ini teman-teman, yang mana ini adalah Linktree yang bisa kalian akses untuk mampir ke berbagai hal ya, mulai dari shortcut sosial media saya, ada TikTok, YouTube, dan Instagram. Dan di bawah sini juga ada link traktir yang bisa kalian akses buat request analisa koin, sekaligus support saya juga secara langsung. Dan ya mungkin itu aja buat video pembahasan kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.